Halo, kembali lagi dengan saya Deva Sebentar lagi dengan NIM 11 S21017. Di sini saya akan mempresentasikan progres proyek mata kuliah Pathway saya, di mana pada tahap ini saya diminta untuk melakukan validasi form kontak pada website portofolio saya agar pengguna tidak memasukkan data yang salah. Untuk program intern saya mengenai validation, eh, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada section class di sini, eh, section class site section di sini yang saya gunakan untuk mengelompokkan dan mengidentifikasi bagian halaman web yang disebut section kontak. Nah, ini memungkinkan saya untuk merujuk ke bagian ini melalui tautan atau kode JavaScript-nya. Kemudian, kemudian ada kontainer di sini, yang mana ini akan mengelompokkan konten sebuah bagian yang biasanya digunakan untuk mengontrol label konten yang membuatnya terlihat lebih baik pada berbagai perangkat. Eh, Selanjutnya ada juga di sini di kelas row yang berguna untuk membuat baris dalam grid yang untuk mengatur kombinasi eh, antar kolom untuk mengatur tata letaknya si kontennya gitu. Terus lanjut ke di sini. Ini ada di kelas call MD12 dan seterusnya itu adalah kolom yang memenuhi seluruh lebar halaman pada perangkat. Jadi dia berukuran medium eh, atau lebih besar dengan yang digambarkan dengan MD dan memiliki margin bawah sebesar 5 satuan. Lalu di sini ada di kelas section headingnya yang menampilkan tulisan judulnya Get in Touch-nya. Kemudian kita masuk ke class need validation-nya dari yang form ini. Form, my form, on submit. Ini adalah elemen formulir yang memiliki ID my form. Di sini ID-nya. Ini menggunakan class need validation yang biasanya digunakan dalam Bootstrap untuk validasi formulir. Nah, ketika formulir ini disubmit dengan mengklik tombol send message nantinya yang ada di bawah, maka fungsi validate formnya akan dipanggil. Nah, selanjutnya di formulir ini ada eh, ada username, ada email, ada phone, ada validate message, eh, yang mana eh, ada 4 input file yang masing-masing itu seperti saya sebutkan tadi nama, email, nomor telepon dan pesan. Nah, input file ini memiliki atribut on input seperti yang dapat kita lihat eh, di sini dia adalah eh, yang berguna untuk validasi khusus saat pengguna memasukkan data. Jadi eh, ada elemen ID username error yang bakal nampilin pesan kesalahan kalau validasinya itu nggak berhasil. Nah, yang terakhir itu ada di sini tadi eh, button submit atau send message yang digunakan untuk mengirimkan formulir tadi. Nah, kemudian ini akan diberikan fungsi khusus melalui eh, file min.js di sini JavaScript-nya yang saya hubungkan melalui script source-nya di sini. Saya hubungkan ke sini, eh, di mana yang pertama itu ada function di sini, function invalid phone number, yang ini digunakan untuk memvalidasi nomor telepon, yang mana eh, fungsi ini menggunakan ekspresi regular atau regular expression untuk memeriksa apakah nomornya itu mengandung angka 0 sampai 9 dan atau menggunakan beberapa karakter operator kayak seperti min, plus, ataupun lain-lain. Jadi fungsi ini mengembalikan true kalau nomor teleponnya itu valid sesuai kriterianya. Nah, kalau misalkan dia nggak valid, dia bakal dibalikan nilai false.
Selanjutnya di sini saya mendefinisikan beberapa variabel untuk mengambil elemen-elemen HTML yang ada di formulir kontak, yang mana itu eh, menggunakan eh, ID eh, ID-nya tadi, yang empat tadi itu ada username, email, phone, message, dan eh, buttonnya sendiri di sini. Eh, Kemudian saya di sini eh, menambahkan event listener pada tombol send message-nya pada buttonnya itu, eh, yang bakal memantau klik pada tombol tersebut. Nah, di dalam event listener ini, saya juga mendefinisikan variabel is valid yang awalnya diatur sebagai true. Nah, variabel ini digunakan untuk memeriksa apakah seluruh data dalam formulir sesuai dengan kriteria yang dimasukkan oleh sesuai kriteria yang saya masukkan di sini. Jadi nanti akan diperiksa satu persatu untuk input file name-nya dan nama ini dan seterusnya di sini eh, akan diperiksa, eh, dan jika belum sesuai dengan kriteria, dia akan ditampilkan pesan kesalahan dan mengubah is valid dari true menjadi false. Nah, yang terakhir di sini bisa kita lihat ada fungsi is valid. Di sini dia hmm, akan memeriksa apakah is valid itu masih true. Nah, setelah semua validasi selesai, kalau dia memang true, dia bakal mengeluarkan pesan message send yang menandakan bahwa formulirnya udah terkirim. Kalau misalkan masih belum, dia bakal keluar pop-up alert atau peringatan bagian mana yang belum sesuai dengan kriteria. Akan keluar beberapa uh, pesan kesalahan yang dibuat oleh usernya. Nah, kode ini berfungsi untuk memastikan kalau pengguna itu mengisi semua informasi yang diperlukan di formulir sebelum mereka bisa mengirim pesan. Jadi, kalau ada kesalahan dalam pengisian form, maka pesan kesalahan tersebut akan ditampilkan. Jadi, eh, dan kalau misalkan sudah pas atau tidak ada kesalahan lagi, maka yang muncul adalah pesan valid atau message send. Dapat kita coba. Kita coba saja langsung di bagian kontak. Nah, di sini kita coba langsung klik send message tanpa mengisi apa-apa. Maka dia akan mengeluarkan peringatan untuk mengisi nama, email, nomor telepon, dan pesan. Jadi dia tidak boleh kosong. Nah, kalau misalkan nomor teleponnya kita masukkan string, maka pesan peringatan yang keluar adalah eh, phone numbernya itu harus eh, valid operator dan only digits. Jadi dia nggak boleh string. Jadi dia hanya boleh angka 0 sampai 9 atau operator-operator lainnya. Nah, kalau misalkan kita masukkan angka, maka em, kalau misalkan eh, kalau misalkan kita masukkan di angka, maka angka atau operator, maka dia akan menampilkan pop-up message send atau yang berarti pesannya sudah terkirim. Nah, demikianlah presentasi progres proyek mata kuliah PP saya pada minggu ini. Untuk finalisasinya akan saya jelaskan lebih lanjut di video berikutnya atau di pengumpulan final berikutnya. Terima kasih.